Kemudian untuk tahap selanjutnya, apabila Bapak Ibu ingin melakukan penyusunan laporan, Bapak Ibu dapat mengklik tombol laporan pada bagian SKM ini. Maka akan tampilan halaman sebagaimana berikut. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan laporan SKM triwulan apa yang Bapak Ibu ingin lakukan penyusunan laporan. Jika laporan SKM triwulan 1, maka klik laporan SKM 1 pada pilihan tab berikut ini. Begitupun untuk laporan SKM triwulan selanjutnya. Kemudian untuk formulir rencana tindak lanjut ini silakan Bapak Ibu lewati terlebih dahulu karena kita belum mengetahui nilai unsur apa saja yang memiliki nilai yang perlu untuk dilakukan perbaikan. Sehingga kita bisa langsung saja mengisi laporan formulir tindak lanjut atau laporan berdasarkan triwulannya. Dalam hal ini silakan mengisi terkait dengan persiapan pengumpulan data, dan analisis hasil, penyusunan dan pelaporan hasil itu berdasarkan setiap keempat bagian ini diisikan waktu pelaksanaannya. Seperti itu, silahkan diisi Bapak Ibu, dan juga terkait jumlah hari kerjanya, jangan lupa diisi berdasarkan waktu pelaksanaannya itu memiliki jumlah hari kerja yang berjumlah berapa, seperti itu. Jadi dalam hal ini waktu pelaksanaan untuk persiapan itu berjumlah 3 hari. Kemudian untuk pengumpulan data waktu pelaksanaannya itu kurang lebih 85 hari kira-kira. Dan kemudian untuk waktu pengolahan data dan analisis hasilnya itu waktu pelaksanaannya 2 hari. Dan juga terkait dengan waktu pelaksanaan penyusunan dan pelaporan hasil itu kurang lebih 5 hari. Nah, apabila semua ini sudah diisi, Bapak Ibu dapat melakukan download laporan SKM sesuai dengan unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Jika sudah, maka akan tampil laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagaimana berikut. Jadi laporan SKM ini berdasarkan dari sistem aplikasi SKM-nya sendiri itu sudah dibantu secara otomatis dari sistem, tersusun gitu berdasarkan data-data yang telah kita masukkan tadi, dan juga berdasarkan data-data yang telah diberikan oleh responden melalui pengisian formulir, maka juga akan secara otomatis masuk ke dalam laporan SKM ini. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ini masih perlu dilakukan beberapa penyesuaian karena secara otomatis juga tidak semuanya itu secara otomatis masuk ke dalam laporan SKM ini. Masih perlu beberapa penyesuaian atau perbaikan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja kita masing-masing. Nah, untuk bagian-bagian yang ditandai hijau ini adalah berdasarkan apa yang sudah sesuai dengan di sistem kita terkait dengan nama unit kerja kita masing-masing. Dalam hal ini bagian organisasi sekretariat daerah, maka ini adalah nama unit kerja kita atau unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Akan ditampilkan di sini terkait dengan nama unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Seperti ini juga sama, ini adalah bagian unit kerja kita masing-masing. Dan untuk bagian tabel ini terkait waktu pelaksanaan SKM, ini adalah seperti yang sudah kita masukkan tadi terkait data waktu pelaksanaan, maka juga akan otomatis masuk ke dalam tabel waktu pelaksanaan SKM di laporan SKM ini. Nah, ini juga terkait berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh responden, itu terkait dengan persentase dan berdasarkan klasifikasi responden juga masuk ke dalam tabel ini ya, di dalam laporan SKM triwulan ini. Nah, untuk kemudian ini yang perlu kita garis bawahi atau kita perhatikan bahwa unsur-unsur yang telah dinilai oleh para responden itu, nilai-nilai apa saja yang mendapatkan nilai yang terendah. Nah, itu nanti yang kita akan jadikan
perbaikan nanti di rencana tindak lanjut. Jadi daripada ke-9 unsur ini, nilai apa saja yang mendapatkan nilai terendah, itu silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan hasil yang Bapak Ibu dapatkan di unit kerjanya masing-masing. Dari nilai terendah itu silakan Bapak Ibu garis bawahi atau Bapak Ibu catat untuk nanti dijadikan catatan gitu, atau unsur-unsur apa saja yang perlu dilakukan perbaikan melalui program-program di rencana tindak lanjut. Dalam hal ini kita bisa melihat nilai terendah itu ada pada angka 87,5 yang tersebar di unsur 2, unsur 5, unsur 6, unsur 7, unsur 8, dan juga unsur 9. Jadi ada 7 unsur yang mendapatkan nilai terendah. Jikalau di kondisi Bapak Ibu itu ada hanya 2 saja, misalkan unsur 8 dan 9 saja yang mendapatkan nilai terendah, silahkan Bapak Ibu cantumkan saja 2 itu saja yang mendapatkan nilai terendah. Dalam kasus ini terdapat 7, maka ke-7 ini yang dijadikan nilai terendah untuk nanti dijadikan bahan evaluasi atau dilakukan perbaikan dalam rencana tindak lanjut. Jikalau Bapak Ibu kondisinya lebih sedikit, nilai yang mendapatkan atau unsur yang mendapatkan nilai terendah, silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja. Seperti itu terkait dengan nilai SKM per unsurnya yang nantinya akan kita jadikan catatan di rencana tindak lanjut. Kemudian untuk tabelnya sendiri ini Bapak Ibu silakan juga lakukan perbaikan atau penyesuaian terkait nilai asli, nilai unsur di unit kerja Bapak Ibu masing-masing, karena ini masih tahun 2023 sehingga masih perlu penyesuaian. Kemudian terkait dengan bab 4, analisis hasil, ini juga perlu penyesuaian lagi. Semua yang ditandai kuning ini silakan Bapak Ibu lakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Ini terkait waktu atau nilai unsur yang mendapatkan nilai terendah itu apa saja, silakan Bapak Ibu tuliskan di sini. Jikalau 2, silakan masukkan 2 apa saja itu, unsur-unsurnya silakan dimasukkan. Itu terkait dengan nilai unsur yang mendapatkan nilai terendah. Kemudian untuk nilai tertinggi juga Bapak Ibu silakan lihat di dari hasil Bapak Ibu di unit kerjanya masing-masing. Nilai unsur IKM-nya itu, SKM-nya itu mendapatkan nilai tertinggi itu ada unsur apa saja. Silakan juga dilakukan penyesuaian, kemudian dilakukan pengisian di sini. Kemudian terkait dengan rekapitulasi saran kritik juga silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan laporan yang masuk atau pengaduan yang masuk di unit kerja Bapak Ibu masing-masing terkait dengan SKM-nya, dan silakan ini disesuaikan dengan pengaduan yang masuk dari unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga sama dengan permasalahan kekurangan dari unsur pelayanan itu apa saja yang belum memadai, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi yang ada di unit kerja Bapak Ibu masing-masing terkait dengan kekurangan yang diberikan oleh masyarakatnya, respon yang diberikan oleh masyarakat. Jadi silakan Bapak Ibu masing-masing yang mengetahui kondisi terkait dengan kekurangan itu kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu bisa tulis atau masukkan ke dalam terkait kondisi gitu, kenapa permasalahan itu bisa terjadi. Seperti itu. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya ini, nah ini nanti yang akan nanti bila mana di tahap kedua nanti laporan SKM kita lakukan penarikan untuk kedua kalinya, maka terkait dengan nilai unsur prioritas ini akan tampil di sini Bapak Ibu. Jadi ada unsur-unsur yang diperlukan untuk dilakukan perbaikan, itu nanti kita isikan nanti di kolom rencana tindak lanjut, itu terkait unsur-unsur apa yang harus kita lakukan, yang tadi di awal kita bahas, yang kita lewati itu. Nah ini apabila nanti itu sudah terisi, maka akan secara otomatis juga itu akan terisi di sini Bapak Ibu. Cuman untuk sementara kan karena kita belum mengetahui apa yang kekurangan, sehingga ini masih kosong atau masih belum terisi.
Dan karena kita tadi sudah mengetahui, maka nanti akan kita lakukan pengisian rencana tindak lanjut yang di kolom yang tadi kita lewati. Dan kita akan melakukan laporan, melakukan penarikan laporan yang kedua kalinya, yang mana data-datanya sudah kita dapatkan secara lengkap. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan laporan dengan nilai ini, tren nilai SKM juga perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi SKM di tempat Bapak Ibu yang telah berjalan. Silakan dilakukan penyesuaian terkait dengan grafik ini. Kemudian terkait dengan bab kesimpulan juga, silakan Bapak Ibu lakukan penyesuaian. Kemudian terkait dokumentasi juga silakan Bapak Ibu masukkan terkait dokumentasi yang ada di tempat unit kerja Bapak Ibu masing-masing.